ini. Sebab oleh penanggung jawab dikasih waktu 20 menit ya. Semoga ini nyampe ya 20 menit. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 dan 19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19. Untuk menghormati firman Allah, mari sama-sama berdiri, kita baca sama-sama ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan yang warna, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nama Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini sesuai dengan ibadah kita adalah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebab itu firman Allah berbicara tentang dosa yang sudah dihapus oleh Tuhan. Berbahagia kita pada saat hari ini, jikalau pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berkumpul, bertemu, beribadah kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus kami ulangi sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari darah nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa adalah tindakan manusia secara perseorangan atau bersama-sama yang menyimpang dari kehendak Allah, yang melanggar hukum Allah. Itulah dosa. Dosa yaitu hilangnya kemuliaan Allah. Dosa mengakibatkan kita berpisah daripada Allah. Dan orang berdosa itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Orang berdosa tidak dapat menyelamatkan dari kuasa dosa itu sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana bisa menyelamatkan dosa itu? Karena siapakah kita? Dan orang yang berdosa itu harus dihukum, harus dibinasakan. Sudah tidak layak lagi di hadapan Allah. Itu adalah dosa yang kita dibuat oleh manusia. Sejak zaman permulaan dosa itu sudah ada. Dan sampai sekarang yang kita alami, kita datang sampai saat ini adalah dosa daripada nenek moyang kita. Adalah dosa-dosa keturunan. Oleh sebab itu pagi hari ini berbaikilah saya dan saudara. Sebab kamu telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang cepat rusak, bukan dengan barang yang cepat binasa, tidak. Tetapi dengan darah Kristus, darah anak domba, darah perjanjian itu. Kalau sudah ada darah Kristus di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya, kalau kita imani, pasti akan diselamatkan oleh Tuhan, akan ditebus oleh Tuhan. Mengapa? Sebab itu mengapa bangsa Israel disuruh oleh Tuhan untuk memotong itu hewan, memotong hewan untuk korban, dan darahnya ditaruh di ambang pintu. Jelaskan, apa tujuannya? Supaya waktu Tuhan menghukum bangsa Israel, barang siapa yang rumahnya ada tanda darah itu akan dilewati, tidak dibinasakan, tidak dibinasakan. Malaikat Tuhan pencabut nyawa itu akan berlalu begitu saja, sebab ada darah domba di dalam rumahnya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Seperti firman Allah pada saat malam pagi hari ini, Tuhan akan menghapus kita dosa kita kalau kita sudah menerima darah Kristus. Oleh sebab itu pagi hari ini berbahagialah saya dan saudara bisa menikmati perjamuan kudus, bisa menikmati, bisa merenungkan kembali betapa pengorbanan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus di kayu salib, dia menangis, dia merasa sakit, bukan karena dia dipaku, bukan karena dia ditikam oleh lambungnya ditikam, bukan karena dia dikasih air juga, bukan dia dicerca, ditinggalkan oleh murid-muridnya, tidak. Itu tidak menjadi sakit hati daripada Tuhan. Yang menangis, dan Tuhan menangis itu karena Bapaknya telah meninggalkan. Bapaknya telah meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang paling menyakitkan. Ya, apalagi dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kalau kita ditinggalkan, dijauhi orang-orang terkasih? Lebih baik menyakitkan daripada kita ditinggal oleh yang lain. Dihapusi, dijahati oleh orang lain. Pada pagi hari ini, firman Allah mengajak saya dan saudara sebab kamu tahu, kita dan saya dan saudara tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari pikiranmu yang sia-sia, dari tradisimu yang sia-sia, dari kepercayaanmu yang sia-sia. Dulunya kita percaya kepada Allah-Allah lain, dulunya kita percaya kepada berhala-berhala yang lain, dulunya kita tidak setia kepada Tuhan, dulunya kita melanggar dosa. Kita melanggar dan kita melanggar dosa, kita ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia. Oleh sebab itu berbahagia kita dengan darah yang mahal itu. Tuhan sudah tercurah darahnya di kayu salib untuk saya dan saudara. Sekarang pertanyaan, dosa itu datangnya dari mana? Mungkin sampai saat ini kita tidak tahu apa yang kita perbuat itu dosa apa tidak, menyakiti hati Tuhan apa tidak, berkenan kepada Tuhan apa tidak. Mungkin saat ini kita belum tahu, kita belum menyadari, sehingga kita terus berbuat dosa, berbuat salah, berbuat dosa terus. Bagaimana Tuhan mau menghapus segala dosa kita kalau kita tidak tinggal bertobat dan memperbarui setiap kehidupan kita? Dosa itu datangnya dari bermacam-macam. Saya menulis hanya beberapa dari berbagai cara dosa itu bisa masuk di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, dosa datang dari ketidakpercayaan kita. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus pun, dikatakan di dalam Roma pasal 14, ya, kalau tidak berdasar dengan iman, ya, itu pun berdosa. Orang yang tidak percaya pun itu dianggap berdosa oleh Tuhan. Karena dia tidak percaya, berarti tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak mengaku bahwa Yesus itulah penebus kita. Tidak mengakui bahwa Yesus itu penolong kita. Bahwa Yesus itu sudah menghapus dosa kita, kita tidak percaya. Itu pun dikatakan firman adalah berdosa. Coba kita buka Ibrani pasal 3 ayat 18. Ibrani pasal 3 Ibrani pasal 3 ayat yang 18. Ayat 18 dan 19. Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ini firman Allah yang mengatakan. Siapa yang disumpahi oleh Tuhan itu supaya tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, yang tidak masuk bersama-sama dengan Allah di dalam surga bersama-sama dengan Allah? Siapa yang tidak bisa diselamatkan oleh Allah itu? Dikatakan firman Allah ini, bukankah orang-orang yang tidak taat? Kalau orang yang tidak taat itu kecenderungan berbuat salah. Kalau orang yang tidak taat berkecenderungan berbuat dosa. Orang yang tidak taat berkecenderungan menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan bahwa orang demikian tidak masuk di dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena ketidakpercayaan. Itu salah satu hal. Mengapa dosa itu datangnya dari mana? Salah satunya adalah ketidakpercayaan. Walaupun sampai saat hari ini katakan saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah menjadi orang percaya, saya sudah berpuluh-puluh tahun mengikut Yesus. Tetapi jika kamu tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat kita, penebus kita,
bahwa Yesus adalah anak Allah, itu pun kita berdosa, sudah tidak layak di hadapan Allah. Yang kedua, dosa itu datangnya dari mana? Yang harus kita tahu sekali-kali, yaitu karena tidak mendengarkan suaranya. Tidak mendengarkan suaranya pun dianggap itu melanggar firman Allah. Sebagai orang tua, kalau kita mendidik anak-anak, kalau anak-anak tidak saling mendengarkan nasihat orang tua, itu pun salah. Menjadi anak-anak yang tidak taat, menjadi anak-anak yang tidak setia. Kalau orang tidak setia, tidak taat, itu dikatakan dia orang yang berdosa, yang melanggar peraturan, yang melanggar kitab firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya Ulangan pasal yang ke-9, kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba tempat ini, kamu menentang Tuhan. Ini artinya saudara yang tidak saling dengar-dengaran. Tuhan sudah perintahkan seperti ini. Tuhan sudah anjurkan sebuah ini. Tuhan memberikan larangan seperti ini. Tuhan mengajak seperti ini. Tetapi bangsa Israel masih menentang Tuhan, masih tidak percaya kepada Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan itu gusar, sehingga membuat hati Tuhan itu sedih, sehingga membuat hati Tuhan itu merasa kecewa karena sikap dari bangsa Israel. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Kita sudah minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan saya, supaya Tuhan berkati saya, supaya Tuhan menolong saya. Tetapi Tuhan sudah memberikan nasihat. Kalau kamu ingin saya berkati, kamu harus berbuat ini. Kalau kamu ingin ditolong Tuhan, kamu berbuat ini. Kalau ingin dihapus dosa-dosamu, kamu harus berbuat seperti ini. Tetapi oleh kita, seringkali kita langgar. Seringkali kita tidak setia akan pembicaraan firman Tuhan. Kita tidak setia akan ucapan Tuhan. Kita tidak saling dengar-dengaran akan Tuhan. Dan sering kita berjalan menurut keinginan kita sendiri. Di dalam Yesaya 65 ayat yang kedua, itu berjalan mengikuti rancangannya sendiri. Tidak berjalan menurut rancangan Tuhan. Kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita jatuh di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kan saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Tetapi sekali kasih Tuhan, di dalam Yesaya 65 ayat 2 ini dikatakan bahwa berjalan mengikuti rancangan kita sendiri, itu berarti saudara sekalian, kita berjalan menurut kekuatan kita sendiri. Kita berjalan menurut pikiran kita sendiri. Kita berjalan menurut kemampuan kita sendiri. Firman Allah dikatakan dalam ayat yang lain, katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini salah satu saja yang sengaja atau tidak, kita mengerti atau tidak, ini sering terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mendengarkan suaranya, kita tidak mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu dosa ada dalam setiap kehidupan kita. Itu mengapa dosa itu bisa datang dalam setiap kehidupan kita. Yang lain, mengapa dosa itu bisa di hadapan kehidupan kita? Seringkali kita bisa menuruti Allah-Allah lain, karena kita mengikuti bapa-bapa yang lain. Berarti saudara sekalian, kenapa dosa itu bisa ada dalam setiap kehidupan kita? Karena datangnya dari si iblis. Datangnya dari si iblis. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-44. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-44 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang ketiga, dari mana dosa itu bisa datang? Sengaja atau tidak, mengerti atau tidak,
memahami atau tidak seringkali terjadi dalam iblis. Padahal firman Allah katakan kamu harus menuruti saya. Jikalau kamu ingin selamat harus ikut saya. Inilah ceritanya, inilah jalannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kata Tuhan Yesus. Tetapi di dalam setiap praktek kehidupan kita tidak ikut jalannya Tuhan. Kita tidak mau ikut kebenarannya Tuhan. Kita tidak mau ikut keselamatannya Tuhan. Malah sebaliknya. Kita berjalan sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 ini. Iblislah yang menjadi bapaknya. Kita taat kepada Tuhan daripada kita taat kepada iblis daripada kita taat kepada Tuhan. Seringkali kita taat kepada hal yang tidak benar daripada taat pada kebenaran. Yang kamu ingin melakukan keinginan Bapamu. Nah, keinginan iblisnya adalah keinginan yang senangnya adalah sementara. Senangnya adalah semu. Senangnya adalah sesaat. Tetapi kesenangan Tuhan, jalan Tuhan adalah kesenangannya untuk selama-lamanya. Untuk kehidupan kita. Karena iblis itulah dikatakan di sini adalah bapa segala dusta. Sekarang bisa menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Masihkah kita percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan, yang sudah menebus dosa kita dengan darah yang fana? Apa kita menuruti iblis yang bapa segala dusta itu, yang ujungnya menjawab kematian, yang ujungnya bawa ke maut itu sudah sekali. Tetapi pada saat pagi hari ini mari kita renungkan firman Allah. Sampai saat ini, apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah dosa itu sudah lalu dalam setiap kehidupan kita? Tetapi menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Yang terpenting di sini, saudara sekalian, dosa itu datangnya dari mana? Yaitu dari keinginan kita sendiri. Datangnya dosa itu dari mana? Dari keinginan sendiri. Artinya dari nafsu kita sendiri. Kalau di dalam kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang 15, segala kejahatan adalah dosa. Di situ katakan segala kejahatan adalah dosa. Kejahatan apa saudara? Kejahatan yang kita lakukan, kejahatan itu adalah yang melanggar kebenaran. Sebaliknya pelanggaran kejahatan itu melanggar kebenaran. Kalau kita mencuri, kita merampok, kita membunuh, kita memfitnah dan sebagainya itu adalah kejahatan. Dan kejahatan seperti itu dihadapkan kita mungkin hal yang biasa. Hal yang biasa. Tetapi menurut Tuhan semua itu adalah dosa. Dan kita tidak bisa lepas daripada semuanya itu. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini untuk menetralisir semuanya itu. Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, darahnya tercurah bagi saya dan saudara ini untuk membuktikan bahwa kasihnya itu Yesus sangat besar. Yesus tidak menginginkan umatnya hidup di dalam kebinasaan. Yesus tidak menginginkan umat-umatnya, anak-anaknya hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam dosa. Sehingga firman Allah di dalam pembacaan firman tadi dikatakan bahwa kamu ditebus dengan darah yang mahal. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita katakan dosa itu datangnya dari mana? Sekarang ada efek sampingnya. Ada dampaknya. Apa dosa itu ada dampaknya? Apa dikira dosa itu tidak ada dampaknya? Seringkali kita dengar, seringkali kita lihat, seringkali kita memperhatikan. Mengapa kita seperti ini? Mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa hidup saya yang kita jalani seperti ini? Kita tidak menyadari bahwa efek-efek daripada ketidakpuasan diri itu adalah efek daripada dosa. Dampak dari dosa yang saya sebutkan 1, 2, 3, dan 4 tadi. Itu efeknya. Yang pertama yaitu timbulnya rasa malu. Timbulnya rasa malu karena kita berdosa, timbulnya rasa malu. Kalau di dalam kita buka Roma pasal yang ke-21, ya, Roma pasal 6, Roma pasal 6, ayatnya yang ke-21, Roma pasal 6 ayat yang ke-21 katakan, dan buah apakah yang kami petik daripadanya? Yang petik dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ya. Buah dari perbuatan dosamu
perbuatan kejahatan apa yang kamu petik? Ya. Dikatakan semua ini menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Semuanya itu kesudahannya kematian. Kalau kita saat ini kita berbuat dosa, oh mungkin hal yang wajar. Mungkin hal yang biasa. Ya. Mungkin hal yang biasa. Yang kita perbuat itu biasa, tidak merugikan siapa-siapa. Itu kata kita. Tetapi saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan menasihati saya saudara. Apa hasil yang kamu petik itu apa? Bukan keberuntungan, tetapi kematian. Tapi kematian. Dan kan kematian itu menimbulkan rasa malu. Menimbulkan rasa malu. Sebagai contoh saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-10, di mana saat Tuhan berjalan di Taman Eden, Dia berkata kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, di mana kamu? Aku kok tidak melihat kamu, di mana kamu Adam dan Hawa? Allah mencari Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa berkata, Tuhan, saya ada di sini. Saya sedang bersembunyi. Saya malu melihat Tuhan. Kenapa malu, saudara sekalian? Sebab saya telanjang. Sebab saya telanjang. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, inilah malu, kita rasa malu itu timbul karena dosa. Coba kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu malu, Adam dan Hawa tidak perlu sembunyi. Tetapi saudara sekalian, karena efek daripada dosa, dampak daripada dosa ini, ada naluri dalam setiap kehidupan Adam dan Hawa, ada rasa malu, ingin melihat penciptaan. Tuhan ingin melihat ciptaannya banyak baik. Tuhan ingin melihat ciptaannya itu indah. Tuhan ingin melihat ciptaannya itu berguna. Tetapi karena dosa menuruti hawa nafsu iblis, bapa kita segala dusta itu, maka Adam dan Hawa sekalian mengalami hal demikian. Dia merasa malu. Yang kedua saudara sekalian, dosa itu menimbulkan apa saudara sekalian? Dosa itu menimbulkan kegelisahan. Dosa itu bisa menimbulkan kegelisahan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-38, Mazmur pasal yang ke-38, ayatnya yang ke-4, 4 dan 5. Mazmur 38 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian firman Tuhan, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban yang berat dan menjadi terlalu berat bagiku. Ini saudara sekalian menjadi kegelisahan daripada rasa Daud. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Saudara sekalian, secara tidak sadar ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mengapa hidup kita terlalu berat? Mengapa hidup kita terlalu berat? Susah untuk menjalani kehidupan ini. Seperti tulang-tulang kita menjadi kering. Sakit penyakit ada dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa leluasa untuk bergerak. Kita sadari atau tidak, ini yang dikatakan firman Allah pada saat malam hari ini. Karena akibat daripada dosa. Akibat daripada dosa ini timbul suatu kegelisahan. Seperti yang Daud alami sendiri, saudara sekalian. Waktu dia mengambil istri daripada Uriah, Batseba. Dia menikahinya. Dan akhirnya dia mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak. Dan Tuhan tidak berkenan kepada Daud itu melalui nabi-nabi. Tidak berkenan sehingga ditegur situ. Ditegur oleh nabinya itu. Tentang kesalahannya, tentang dosanya, tentang kekeliruannya. Sehingga kegelisahan timbul di hati Daud. Sehingga anaknya yang diizinkan Tuhan sakit dan akhirnya mati. Daud tidak bisa makan, tidak mau makan. Daud tidak mau tidur. Daud tidak mau mandi dan sebagainya. Gelisah. Gelisah dia melihat perbuatannya. Daud merasa gelisah melihat kelakuannya yang menimbulkan dosa dan menimbulkan efek ini, yang menimbulkan dampak yang tidak baik ini.
Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menyebabkan dampak daripada dosa. Tetapi pada saat pagi hari ini mari kita kembali merenungkan firman Allah. Kalau Tuhan sudah tebus kita dari barang yang fana itu, dari dosa itu, bukan dengan barang yang fana itu, mari pergunakan hidup kita dengan baik. Jangan sampai kegelisahan itu timbul dalam kehidupan kita. Jangan sampai sifat malu itu ada dalam kehidupan kita. Kita malu berbuat sesuatu, malu dengan siapa? Karena efek daripada dosa ini. Ya. Yang ketiga, apa dampak daripada dosa ini? Yaitu timbulnya duka cita. Ini akibat dosa. Sehingga hidup kita itu ada duka cita terus menerus tidak ada habisnya. Sengsara terus menerus tidak ada habisnya. Mengeluarkan keringat terus menerus tidak ada habisnya. Pernah kita katakan, tiap hari aktivitas seperti ini, pagi bangun cari uang, tidur cari bangun, sampai pagi sampai malam dan seterusnya. Kita bersusah payah mencari uang, kita bersusah payah mencari rezeki, kita bersusah payah mencari. Ini akibat dosa-dosa yang kita alami, baik sengaja atau tidak, atau baik dosa daripada keturunan kita. Sebagai contoh saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 dan 17, di situ diceritakan saudara sekalian. Kejadian 16. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, pada Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini untuk Hawa. Dan untuk Adam dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah-buah yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ini akibat, dampak dari kedosa, dampak dari tidak ketaatan kita. Dampak dari ketidaktaatan kita, dampak dari kita tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan akan menimbulkan dampak seperti ini. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara pagi hari ini. Mari supaya hidup kita lebih enak, supaya perjalanan hidup kita lebih enak, lebih bahagia, ada sukacita daripada Tuhan. Mari kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan itu. Sifat-sifat yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, pikiran, tindakan, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita tinggalkan. Dan kita beralih, kita dengarkan firman Tuhan. Jangan mendengarkan kata hati yang bisa dirasui oleh iblis. Sebagai bapa pendusta kita, jangan sampai kita terperosok kembali jauh. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita kembali kepada kubangan. Jangan. Tetapi melalui pengenalan firman Tuhan ini, supaya kita tidak ada dampak yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita renungkan bersama-sama. Yang terakhir, kenapa? Dampaknya apa saudara sekalian? Dampaknya yaitu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang terpenting saudara sekalian. Ini yang utama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persertuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, diperingatkan saya dan saudara, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jikalau kita pada sampai saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Allah, inilah anakku, jangan kamu perbuat, yang ini jangan kamu lakukan, yang ini harus kamu tinggalkan, yang ini harus kamu selesaikan. Kalau kita tidak menuruti semuanya itu, dikatakan firman Allah, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya keselamatan tidak ada dalam kehidupan kita. Kita masih terkukung, kita masih terikat dengan dosa, dosa percabulan dan sebagainya. Kalau kita baca dalam ayat tadi, ayat 18 dan seterusnya tadi, jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jikalau Tuhan sudah pagi hari ini
melalui kematian Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Tuhan sudah tumpahkan darahnya untuk saya dan saudara. Kesempatan yang baik ini diberikan bagi saya dan saudara. Dan biarlah kesempatan ini kita dipergunakan dengan baik. Selama ini kita sudah berbuat salah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni saya. Dan berikan roh yang baru. Berikan pada kami hati yang baru. Berikan pada kami hati semangat yang baru. Untuk kami menyenangkan. Untuk kami berkenan kepada Tuhan. Dari rangkuman di atas tadi saudara sekalian, bahwa kita akan mendapatkan upahnya. Kalau kita berbuat salah, kita harus berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Tuhan, itu kita akan mendapat upahnya. Upahnya apa? Yaitu upahnya adalah maut. Maka katakan firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Kematian baik secara jasmani maupun kematian secara rohani. Karena apa? Itulah kehidupan kita. Yaitu juga yang terpenting, terpisahnya kasih Allah kepada saya dan saudara. Kalau kita berbuat dosa, dampaknya seperti itu. Tetapi pada pagi hari ini, melalui perenungan firman Allah, melalui grafirat tubuh dan darah Allah pada saat malam hari ini, pada pagi hari ini, boleh mempersatukan kita kembali kepada Tuhan. Boleh kita mendekatkan kembali kepada Tuhan. Sebab firman Allah mengatakan, barang siapa yang mengakui segala salah dan dosanya, Tuhan akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Tuhan akan mengampuni. Tidak mungkin Tuhan tidak ampuni. Selama kita dengan tulus hati, kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada Tuhan, dan kita mengakui bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan darahnya tertumpah di dalam setiap kehidupan kita. Pasti kita akan diselamatkan. Buktinya apa, saudara sekalian? Buktinya apa Tuhan menyelamatkan kita? Buktinya apa Tuhan membawa kita? Buktinya mana Tuhan mengasihi saya dan saudara? Buktinya apa? Kalau kita sudah berdosa, Tuhan masih mengampuni, Tuhan masih menolong. Buktinya apa, saudara sekalian? Mari kita buka dalam Yeskiel pasal 34. Yeskiel, kitab Yeskiel 34. Ayat yang ke-8. Yeskiel 34 ayat yang ke-6. Yeskiel 34 ayat yang ke-6. Dan tersesat di semua gunung, bukan Ayat 8 tuh. ayat 8. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Terus sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka mengembalakan dirinya sendiri, tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus, ini tuntutan dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengenal orang percaya menggembalakan diri kita sendiri. Apakah perbuatan kita sudah benar atau tidak? Apakah sikap kita sudah benar atau tidak? Kalau Tuhan sudah tebus kita, kalau Tuhan sudah ampuni saya, kehidupan saya dan saudara, saudara sekalian, biarlah pengampunan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan ini boleh mempersatukan kita kembali dengan Tuhan. Dan ayat yang terakhir di dalam Roma pasal 8, yaitu Roma 4 ayat yang ke-8. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. Roma pasal yang keempat ayat ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah manusia yang salahnya tidak diperlukan Tuhan kepadanya. Amin. Berbahagialah saya dan saudara yang dosa kita, kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan apa? Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib dan darahnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan, yang dalam apapun permasalahan kita, Tuhan pasti akan tolong. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyempurnakan kita. Dan Tuhan akan memperbarui kehidupan kita. Sehingga mulai saat ini, besok dan seterusnya, kita akan membawa pengorbanan Tuhan itu kepada setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lubang yang sama. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa yang baru. Tetapi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan
atas kemurahan Tuhan, atas kasih-Nya Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah diselamatkan kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita tidak menerima kerajaan surga itu. Dan kita sekarang boleh menerima kerajaan surga oleh sebab kasih Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita